Bab 2211. Kupu-kupu hantu. Setelah meraih peringkat tertinggi dalam ujian kekaisaran, peringkat ketiga di antara para kandidat yang berhasil, Lu Ye, dipertemukan dengan kaisar. Jawaban-jawabannya yang fasih menarik perhatian banyak tokoh berpengaruh. Ia berhasil memikat hati Perdana Menteri Qin, memasuki kediamannya, dan bertemu dengan nona muda kedua, Qin Yu. Tertarik oleh bakatnya, Qin Yu jatuh cinta pada pandangan pertama, dan berulang kali mengungkapkan rasa sayangnya, namun selalu ditolak dengan sopan oleh Lu Ye. Setelah beberapa bulan di ibu kota, ia akhirnya siap untuk pulang dengan penuh kemenangan. Namun, tepat saat ia hendak memulai perjalanan pulang, seorang utusan dari kediaman Perdana Menteri memanggilnya, Lu Debingjeng. Tetapi karena utusan itu adalah Perdana Menteri, ia tidak dapat menolak. Ia memasuki kediaman dengan sikap acuh tak acuh, dan dituntun oleh seorang pelayan ke sebuah halaman. Saat mendongak, ia tidak melihat Perdana Menteri Qin, melainkan Qin Yu, nona muda kedua, yang duduk di kursi besar, matanya yang indah, menatapnya dengan lekat. Lu Ye telah menghindari wanita ini akhir-akhir ini, dan melihat pemandangan ini, ia langsung tahu bahwa bukan Perdana Menteri yang memanggilnya, melainkan nona muda kedua. Tepat saat ia hendak pergi, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Suami, Lu Ye segera berhenti dan berbalik, dan wajah yang telah ia rindukan selama berhari-hari pun muncul di hadapannya. Xiao Dai, Lu Ye sangat terkejut. Tak menyangka wanita itu akan muncul di kediaman Perdana Menteri, dan berdiri tak jauh dari Qin Yu saat ini. Ia samar-samar menyadari sesuatu, dan ekspresinya sedikit berubah. Ia segera berjalan menuju Xiao Dai. Dua sosok muncul dari samping dan menghalangi jalannya. Mereka adalah penjaga dari kediaman Qin. Lu Ye menatap Qin Yu dan berkata, "Nona kedua, apa maksudmu melakukan ini?" Qin Yu masih tersenyum tipis dan berkata, "Bukan apa-apa. Saya dengar Anda bilang Anda sudah menikah. Saya hanya penasaran. Jadi saya membawanya ke sini, agar Anda bisa bertemu kembali." Lu Ye menenangkan diri, menggenggam tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Anda, nona kedua. Saya sangat berterima kasih." Ia kemudian memberi isyarat kepada Xiao Dai yang berdiri di sampingnya. "Xiao Dai, kemarilah." Xiao Dai melangkah maju, tetapi dihentikan oleh penjaga kediaman Qin lagi. Wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Sebagai wanita desa, ia belum pernah melihat pemandangan yang mengintimidasi seperti itu sebelumnya. Qin Yu mendecak lidahnya. Pantas saja cendekiawan papan atas itu tidak bisa melupakannya. Wajahnya cantik. Sambil berbicara, ia berdiri, berjalan ke arah Xiao Dai, dan mencubit dagunya. Mengamatinya dengan saksama, seolah sedang menilai sebuah barang dagangan. Nona kedua, hati Lu Ye mencelos. Selama berada di ibu kota, ia telah mendengar banyak cerita tentang nona kedua keluarga Qin. Meskipun ia seorang wanita, ia telah berulang kali melakukan beberapa hal keji. Hari ini, ia telah membawa Xiao Dai dari ribuan mil jauhnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ditambah dengan penolakan Lu Ye yang berulang kali, ia khawatir Qin Yu telah memendam pikiran balas dendam yang mengerikan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Qin Yu menoleh untuk menatapnya. Wajah cantiknya diwarnai dengan rasa dingin yang kejam. Beberapa jari dengan lembut menelusuri wajah Xiao Dai saat ia berbicara dengan nada mengejek. Sarjana peringkat ketiga itu memang sedang patah hati. "Sepertinya, aku semakin menyukaimu." Lu Ye menundukkan kepala. "Maafkan aku nona kedua. Aku berasal dari latar belakang yang sederhana. Sementara kau adalah putri dari keluarga Perdana Menteri. Aku tidak berani menganggap diriku layak untukmu." Qin Yu mengerjap. "Kalau aku menyukaimu, itu tidak lancang. Bagaimana? Saranku sebelumnya masih manjur. Selama kau menikah dengan keluarga Perdana Menteri, kekayaan dan kehormatan akan berada dalam genggamanmu." Lu Ye tetap diam, menolak tawaran itu. Di samping Qin Yu, Xiao Dai tampak tercengang. Akhirnya mengerti mengapa ia ada di sana. "Kau tidak mau mendengarkan akal sehat, jadi kau harus menanggung akibatnya." Melihat ekspresi Lu Ye, Qin Yu mendengus dingin dan menghunus belati tajam dari pinggangnya. Sambil memegang belati di satu tangan dan mencengkeram dagu Xiao Dai dengan tangan lainnya, ia sedikit memiringkan kepalanya. Raut wajahnya sinis. "Aku penasaran, apakah cendekiawan terbaik itu masih akan menyukaimu setelah kau cacat?" Mata Xiao Dai melebar mencoba melawan, tetapi dua penjaga kekar di kedua sisinya menahannya, membuatnya tak bisa bergerak. Lu Ye juga panik, berteriak, "Nona kedua, jangan, kau bilang tidak,
tapi aku memaksa. Sebagai nona muda kedua di kediaman Perdana Menteri, kapan ia pernah didurhakai? Lu Ye ini, khususnya, telah berulang kali mengabaikan rayuannya, yang telah lama membuatnya marah dan sakit hati. Ia memang mengagumi bakat Lu Ye, tapi memangnya kenapa? Jika ia tak bisa memilikinya, tak seorang pun bisa. Di tengah pergumulan Xiao Dai dan tangisan Lu Ye yang memohon, belati tajam itu menusuk wajah cantiknya, menebas dengan kejam. Sebuah jeritan terdengar. Lu Ye tertegun dan roboh. Hanya Qin Yu yang tertawa terbahak-bahak, mengangkat belati itu lagi, dan meninggalkan bekas yang dalam di sisi lain wajah Xiao Dai. Merusak kecantikan sempurna itu, hingga tak tersisa. Aku setuju. Aku setuju. Hati Lu Ye hancur, dan bayangan-bayangan samar muncul di benaknya. Satu adegan menunjukkan tubuh yang familiar itu, terbaring di atasnya. Perlahan mendingin. Ia dipenuhi dendam namun tak berdaya. Persis seperti sekarang. Adegan lain adalah warna merah menyala, dengan latar belakang putih. Aku setuju nona kedua, kasihanilah. Teriaknya putus asa. Qin Yu mencibir berulang kali. Tidak perlu. Ia melempar belati berlumuran darah di tangannya, dan berkata kepada dua penjaga yang memegang Xiao Dai, dia milikmu. Bawa dia ke dalam. Kedua penjaga kekar itu mengangkat alis, dan terkekeh senang. Terima kasih nona. Setelah itu, mereka menyeret Xiao Dai ke ruang samping. Lu Ye merasa sedingin es di sekujur tubuh. Menangis dan memohon ampun, tetapi semuanya sia-sia. Atas instruksi Qin Yu, dua penjaga di sampingnya memukulinya hingga jatuh ke tanah, meninju dan menendangnya berulang kali tanpa ampun. Seluruh tubuhnya terasa sakit, tetapi tak ada yang lebih menyakitkan daripada hatinya yang hancur. Ia bisa mendengar tangisan Xiaodi dari kamar sebelah, tetapi tiba-tiba tangisan itu berhenti total. Lu Demembiku. Dua bayangan samar dari sebelumnya terputar kembali di benaknya. Ia tak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tetapi ia bergegas masuk ke kamar. Ia langsung melihat kedua penjaga berdiri di samping tempat tidur. Wajah mereka penuh kekecewaan. Di tempat tidur yang berantakan, Xiaodi terbaring lemas. Pakaiannya masih utuh, tetapi darah menetes dari sudut mulutnya. Lu Ye bergegas maju, memeluknya. Tangannya gemetar saat mencoba meraba hidungnya. Sesaat kemudian, isakan pelan lolos dari bibirnya yang bergetar. Qin Yu juga masuk, segera menyadari bahwa Xiao Dai telah menggigit lidahnya dan bunuh diri. Ia mencibir, "Kau lolos dengan mudah." Berbalik, ia dengan dingin melontarkan kalimat, "Lumpuhkan dia dan usir dia." Memangnya kenapa kalau dia seorang sarjana top? Dia tidak tahu tempatnya. Ia bisa memukulinya atau membunuhnya sesuka hatinya. Sarjana peringkat ketiga. Setelah mengalami trauma yang tak diketahui, menjadi gila dalam semalam. Sejak saat itu, seorang pengemis yang acak-acakan dan compang-camping muncul di ibu kota yang ramai. Ketika musim dingin tiba, seseorang menemukan sesosok tubuh terkubur salju di pinggir jalan. Ia meringkuk di sana. Tangannya tergenggam longgar, seolah menjaga sesuatu yang sangat berharga. Seperti siklus reinkarnasi yang kejam, Lu Ye hanya mengingat sedikit di setiap siklus. Hanya gambaran samar yang muncul tanpa sadar di benaknya. Setiap reinkarnasi, setiap perpisahan hidup dan mati, dunia yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Satu-satunya yang konstan adalah Xiao Dai. Kehilangan nyawanya karena dia. Siklus yang lain, di bawah bulan sabit, di atas ujung pedang yang tajam. Dua sosok, satu berbaju hitam, dan satu berbaju putih, berdiri berdampingan. Yang berbaju hitam memiliki alis, seperti pedang dan mata berbintang, memegang pedang panjang. Yang berbaju putih memiliki kecantikan yang tak tertandingi, memegang pedang panjang terbalik. Dari segala arah, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul mengelilingi mereka. Seseorang berteriak dengan marah, "Yu Dai, kau berasal dari keluarga yang saleh dan terhormat. Beraninya kau bergaul dengan iblis ini? Apa kau tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama ini?" Yu Dai memegang pedang panjang, berkata dengan tenang, "Justru karena aku tahu apa yang telah dia lakukan selama ini, aku bisa melihat kemunafikan kalian. Iblis yang disebut-sebut itu hanyalah jebakan yang diciptakan oleh beberapa penjahat pengkhianat." Kedua kekasih masa kecil itu saling mengenal luar dalam. "Yudi, jangan keras kepala. Hari ini, kita, jalan yang saleh, telah berkumpul di sini. Iblis ini pasti sudah mati. Jangan hancurkan hidupmu sendiri, Yudi. Bangun, iblis itu adalah momok bagi dunia, menyebabkan penderitaan yang tak terkira. Jangan mencoreng reputasi sekte kita lebih jauh lagi." Reputasi sekte. Yudi melirik dingin ke arah pembicara, mengenali salah satu pamannya sendiri. Dia tampak berbudi luhur di permukaan,
tetapi sebenarnya adalah pria yang jahat dan tidak bermoral. Ekspresi jijik terpancar di wajahnya. Sekte macam apa ini? Jalan lurus macam apa ini? Lebih baik aku tidak memilikinya. Yudi, kau benar-benar mengecewakanku. Paman itu menggelengkan kepala dan mendesah. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan lagi murid sekte ini. Berhenti mengoceh, bentak Luye, yang berdiri di samping Yudi, dengan tidak sabar. Pada akhirnya, kita akan bertarung. Cukup bicaranya, ayo kita semua serang dia. Kita lihat apakah kalian orang-orang benar yang munafik ini lebih kuat, atau apakah aku, iblis dari dunia yang kacau ini, yang lebih tangguh. Anak nakal kurang ajar, serang bersama. Sosok-sosok melompat dan melesat maju. Pedang berkilat, jeritan menggema, dan mayat-mayat berjatuhan satu demi satu ke dalam genangan darah. Kerumunan penyerang beringsut dan bergeser maju. Sosok-sosok hitam putih menari dan berguling-guling di dalamnya dengan lincah. Pertempuran sengit pun terjadi. 8 atau 9 dari 10 penyerang tewas atau terluka, sisanya melarikan diri dalam kekacauan dan ketakutan. Sambil memegang pedang panjang berlumuran darah, Luye tertawa terbahak-bahak. Sekelompok badut, lain kali, bawa lebih banyak orang, kalau tidak, kakekmu tidak akan punya cukup banyak untuk dibunuh. Ia menoleh ke Yudai di sampingnya. Benar-benar kalah telak. Si cantik yang biasanya angkuh dan anggun, kini tampak seperti gadis tetangga. Matanya dipenuhi kekaguman. Kakak Ye luar biasa, ayo pergi. Luye menyarungkan pedangnya dan berseru. Ia melangkah maju. Tetapi setelah beberapa langkah, ia tiba-tiba berbalik. Ada apa? Yudai masih berdiri di sana. Tersenyum padanya. Suaranya lembut. Kakak Ye, kau harus lebih berhati-hati di masa depan. Ekspresi bersemangat Luye lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin. Xiaodai, Yudai perlahan menggelengkan kepalanya. Kakak Ye, kau pergi dulu, aku akan segera datang. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba lemas, dan ia jatuh ke belakang. Ekspresi Luye berubah, dan ia segera melangkah maju. Mengangkat tangannya untuk menangkap tubuh lembutnya, tetapi mendapati tubuhnya basah dan lengket. Menarik tangannya, ia melihat noda merah mencolok yang membuatnya pusing. Ia segera mengintip ke belakang Yudai, dan melihat sebuah belati telah ditusukkan ke punggung Yudai, entah di mana. Xiaodai, Luye, merasakan panas di dadanya membeku. Kegembiraan atas kemenangannya seketika lenyap. Suaranya bergetar hebat. Meskipun ia hanya meliriknya, ia tahu itu luka fatal. Xiaodai tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, dan ia menyesal tidak menyadarinya sebelumnya. Wajah Xiaodi memucat. Luye mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Yudai. Matanya dipenuhi kerinduan dan keengganan yang tak berujung. Ia terengah-engah. Kakak Ye, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Bab 2212. Memberimu hadiah? Tidak. Luye menggelengkan kepalanya kuat. Matanya memerah. Kau akan sembuh, aku akan menyembuhkanmu. Xiaodai tersenyum sedih. Wajahnya pucat. Tidak perlu. Bicaralah padaku sedikit lebih lama. Suaranya melemah, menjadi selembut dengungan nyamuk. Kelopak matanya perlahan menutup, dan tangan yang sedari tadi menyentuh wajah Luye pun terlepas lemas. Xiaodai, panggil Luye lembut, seolah mendengar jawaban yang familiar di telinganya. Aku di sini, kakak Ye. Namun, angin sejuk berhembus, dan itu hanyalah hayalan. Ia memeluk erat tubuh yang tak bernyawa itu. Bahkan ketika difitnah, bahkan ketika dikepung dan diserang, bahkan ketika terluka parah, ia tak pernah menunjukkan emosi sebesar ini. Namun saat ini, ia benar-benar patah hati. Bayangan-bayangan samar muncul di benaknya. Samar-samar, kesedihan yang luar biasa menyerbu hatinya. Seperti tangan tak terlihat yang tiba-tiba membelah kabut tebal yang menyelimuti pikirannya. Bayangan-bayangan samar itu tiba-tiba menjadi jelas. Di desa pegunungan, Xiaodi bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Tubuhnya perlahan mendingin bersama tubuh Luye di pegunungan yang gersang. Kakak senior Yudi meninggal secara tragis di rahang binatang iblis. Noda darah di jubah putihnya tak terhapuskan, bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Di kediaman Perdana Menteri, Xiaodi, yang tak mau dipermalukan, menggigit lidahnya untuk mempertahankan kepolosannya. Xiaodi, yang hanya yakin pada dirinya sendiri, terpaksa melompat ke sungai. Adegan demi adegan, gambar demi gambar, bergelora tanpa henti dalam benaknya. Kaburnya kehidupan lampau tiba-tiba menjadi sangat jelas saat ini. Kenangan masa lalu menyapu seperti gelombang pasang, menelan Luye, mencekiknya. Jadi,
Ini sudah kehidupan ke-10. Jadi, Xiaodi mati karena dirinya setiap saat. Apa ini takdir? Benar-benar menggelikan. Bibir Luye sedikit berkedut, tatapannya yang tenang menyembunyikan duka yang mendalam. Ia menatap bulan sabit, pantulan dari banyak kehidupannya. Sungguh membosankan. Sebuah dentang terdengar saat ia memegang pedang panjang itu terbalik, mengarahkannya ke jantungnya. Menatap orang di hadapannya, ia berbisik, "Xiaodai, berjalanlah pelan-pelan." Dalam 10 kehidupan, Xiaodai selalu mati karena dirinya. Kini, akhirnya, kabut telah sirna, dan ia tak ingin hidup lagi. Ia hanya ingin bertemu kembali dengan Xiaodai di reinkarnasi berikutnya. Lain kali, ia tak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang. Xiaodai, yang seakan kehilangan seluruh nyawanya, tiba-tiba membuka matanya. Luye tak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Ia tersenyum lembut, menggenggam gagang pedangnya, dan menatap Luye dengan senyum berseri-seri. "Kakak Ye, apakah kau siap?" Luye balas tersenyum padanya, bahkan tak ingin berkedip. Suaranya tegas. "Siap." Saat ia selesai berbicara, rasa sakit yang tajam menusuk dadanya saat pedang panjang itu menembus. Xiaodai tertawa gembira. "Kakak Ye, ikatannya telah sempurna." Darah menetes dari bibir Luye, wajahnya kosong. "Apa?" Zhao Dai terkikik. Ekspresinya berbeda dari apapun yang pernah dilihat Luye dalam 10 kehidupan. "Sebuah ikatan. Kesediaan saudara Ye untuk mati demi aku adalah tanda bahwa ikatan ini telah sempurna. Tapi tekad saudara Ye sungguh kuat, dia bahkan telah menggunakan 10 kehidupan untuk ini." Setiap perpisahan hidup dan mati dalam setiap reinkarnasi mempercepat pertumbuhan ikatan. Seperti yang dikatakannya, hanya kesediaan Luye yang rela mengorbankan nyawa untuknya yang merupakan tanda sejati bahwa ikatan ini telah sempurna. Ibu serangga sebelumnya telah menggunakan laut ilusi sumber ilahi untuk menghadapi para kultivator manusia yang tertangkap, terutama untuk pengumpulan intelijen. Bahkan mereka yang baru mencapai ranah Dao Entry telah menjadi korban tekniknya. Namun, kultivator Dao Fusion itu hanya bertahan hidup selama 5 kehidupan. Satu-satunya yang mampu bertahan hidup 10 kehidupan dengan teknik rahasianya adalah Luye, dan dia bahkan seorang kultivator ranah Dao Entry. Awalnya, Ratu Serangga berencana untuk membunuh Luye setelah mengungkap rahasianya, karena seorang kultivator biasa tidak banyak berguna. Namun, dia ragu-ragu dan berubah pikiran, diam-diam memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Ikatan? Ikatan apa? Luye merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Namun terlepas dari luka yang berpotensi fatal, ia tidak merasa sekarat. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. "Kau akan segera tahu." Xiaodai mengedipkan mata jenaka padanya, lalu menggenggam tangannya. Luye tercengang menemukan hubungan yang tiba-tiba dan luar biasa dekat antara dirinya dan Xiaodai. Bukan kontak fisik, melainkan resonansi jiwa yang kuat. Mata Xiaodai bagaikan lautan, seolah mampu melihat semua rahasianya tanpa filter. Sebuah ledakan memekakan telinga bergema jauh di dalam benaknya. Semua kebingungannya lenyap dalam sekejap. Karena kebenaran telah kembali. Mata Luye menyipit tajam. Ia akhirnya mengingat semua yang telah terjadi sebenarnya. Dalam pertempuran sengit di benteng tingkat angin, ia ditangkap oleh Li Qi dan dibawa ke sarang ras serangga untuk bertemu Ratu Ras Serangga. Ia masih waspada terhadap Ratu Ras Serangga, mengetahui bahwa Ratu Ras Serangga mahir dalam kekuatan jiwa ilahi. Jadi ia selalu waspada sejak memasuki sarang. Namun, ia tidak tahu kapan ia jatuh ke dalam perangkapnya. Adegan terakhir dari ingatannya, yang sebenarnya adalah lapisan kekuatan jiwa ilahi biru pucat yang murni melonjak. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Ratu Ras Serangga jauh lebih kuat darinya. Itu memungkinkannya tanpa sadar memasuki siklus reinkarnasi tersebut. Awalnya ia mengira akan bertemu Ratu Ras Serangga, dan diam-diam memutuskan bahwa jika Ratu Ras Serangga bertanya tentang formasi sayap bangau, ia akan langsung mengatakannya. Bertahan hidup adalah yang terpenting. Lagi pula, ia adalah inti dari formasi sayap bangau, jadi kebocoran formasi itu bukanlah masalah besar. Namun, ia bahkan tidak pernah melihat Ratu Ras Serangga. Ia terjebak begitu memasuki sarang. Meskipun ia tidak tahu teknik rahasia apa yang digunakan Ratu Ras Serangga, ia bisa merasakan bahwa Ratu Ras Serangga sedang memata-matai rahasianya. Dan kegiatan memata-matai ini adalah sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Semua ini pasti ada hubungannya dengan ikatan yang disebutkan Ratu Ras Serangga sebelumnya. Ada hubungan yang sangat erat antara dirinya dan Ibu Serangga saat ini.
sebuah koneksi jiwa. Sial, ia punya terlalu banyak rahasia. Selain itu, Ibu Serangga sama sekali tidak mungkin tahu tentang pohon bakat. Itu adalah warisan tingkat harta karun tertinggi. Jika Ibu Serangga tahu, siapa yang tahu, metode apa yang mungkin digunakannya untuk mengambilnya darinya? Apa yang harus dilakukan? Meskipun ia tidak tahu tingkat kultivasi Ibu Serangga, ia dapat menyimpulkan dari pengalaman masa lalu mereka bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Ibu Serangga terlalu besar. Terlebih lagi, sekarang setelah ikatan itu terjalin, ia tidak punya cara untuk melawan mata-mata Ibu Serangga. Jika ia tidak bisa melawan, bagaimana ia bisa menyelamatkan hidupnya? Dalam sekejap, banyak pikiran berkecamuk di benak Lu Ye. Xiao Dai masih tersenyum padanya, jelas menyadari kehadirannya, tetapi ia tampak tidak peduli. Sebaliknya, ia menghiburnya, "Kakak Ye, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak sanggup." Seorang kultivator yang mampu bertahan melalui 10 kali reinkarnasi dengan teknik rahasianya memiliki masa depan yang menjanjikan jika dipupuk dengan baik. "Aku tidak khawatir." Saat itu, Lu Ye tiba-tiba tersenyum padanya. "Hanya saja 10 kali reinkarnasi ini membuatku merasa sangat kasihan padamu." Xiao Dai terdiam sejenak, lalu menutup mulutnya dan terkekeh. Pesonanya sungguh memikat. "Selama Kakak Ye memiliki niat ini, kita tak perlu berpisah lagi. Kau juga tak ingin berpisah dariku?" Lu Ye mengangkat sebelah alis ke arahnya. Xiao Dai mengangguk. Tentu saja, daya tariknya diwarnai dengan sedikit kenaifan. Sungguh memikat. "Kalau begitu, Kakak Ye akan memberimu hadiah." Lu Ye menyeringai misterius. "Hadiah apa?" Xiao Dai terdiam, lalu ekspresinya berubah drastis. "Apa ini?" Tiba-tiba, sebuah pola yang rumit menyebar dari tubuh Lu Ye, dan karena keduanya belum terpisah, dalam sekejap, pola-pola ini menyebar padanya. Kekuatan jiwa Lu Ye melonjak, sangat dahsyat. Xiao Dai merasa seperti tersambar petir. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melemparkan Lu Ye menjauh. Namun, sudah terlambat. Setelah diamati lebih dekat, ia melihat tubuhnya dipenuhi pola-pola rumit, menyatu dengan tubuhnya. Lu Ye, yang tampak berantakan, bangkit sambil menggelengkan kepala. Benar saja, semakin cantik seorang wanita, semakin tidak bisa dipercaya. Dia baru saja bilang akan putus denganku, dan sekarang dia mencampakkanku. Kakak Ye patah hati. "Apa ini?" Xiao Dai menatap Lu Ye dengan dingin. Ia secara naluriah merasakan ada yang tidak beres. Sebagai seorang kultivator Dao Fusion tingkat puncak, ia secara alami telah mempelajari pola-pola Dao. Jadi ia yakin bahwa pola-pola di tubuhnya adalah pola-pola Dao. Tetapi ia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, bagaimana mungkin seseorang yang baru memasuki Dao Entry dapat membentuk pola-pola Dao, dan dengan kecepatan yang begitu cepat, hampir dalam sekejap mata. Coba tebak. Lu Ye tersenyum padanya, memancarkan rasa percaya diri yang tenang. Ia diam-diam menghela napas lega. Untungnya, ia memiliki pola Dao ini. Jika tidak, ia mungkin benar-benar dalam masalah besar kali ini. Sejak hari ia menggunakan pohon bakat untuk menyimpulkan pola Dao Qi bersama, Lu Ye telah disibukkan dengan pola spiritualnya sebelumnya. Sebagian besar dari pola-pola tersebut tidak lagi dapat digunakan, bukan karena tidak berguna, melainkan karena pola-pola tersebut tidak dapat menahan dampak kekuatan Dao untuk melepaskan potensinya. Ia perlu menyimpulkannya kembali, membangunnya untuk menciptakan pola Dao tingkat tinggi. Oleh karena itu, di waktu luangnya beberapa hari terakhir ini, Lu Ye telah menggunakan pohon bakat untuk menyimpulkan pola spiritual baru. Tidak banyak waktu berlalu, dan jumlah pola Dao yang baru disimpulkan tidak banyak. Yang baru saja ia gunakan hanyalah salah satunya. Selain itu, ikatan di antara mereka memainkan peran penting dalam kelancaran konstruksi pola Dao pada Xiao Dai. Justru, karena ikatan yang dalam di antara mereka, konstruksi tersebut berhasil. Jika tidak, bahkan dengan pohon bakat, Lu Ye tidak akan mampu membangun pola Dao pada Xiao Dai. Xiao Dai memejamkan mata dan mengamati pola Dao sejenak, tetapi masih belum mengerti fungsinya. Terlalu malas untuk berpikir lebih jauh, ia mengangkat tangannya dan menampar Lu Ye ke arahnya. Sambil berteriak, seorang kultivator Dao Entry biasa berani bersikap kurang ajar. Meskipun ia adalah jiwa terbelah, ia tetaplah jiwa terbelah Dao Fusion tingkat puncak. Sebelumnya ia menunjukkan minat pada Lu Ye dan ingin menyelamatkan nyawanya, tetapi tindakan Lu Ye jelas membuatnya marah. Serangan ini dimaksudkan untuk memberinya pelajaran yang setimpal. Tamparan ini tampak ringan, tetapi sebenarnya merupakan serangan terhadap jiwa,
Karena ia dan Luye saat ini sedang dalam wujud jiwa. Segala sesuatu di sekitar mereka masih ilusi. Di bawah tamparan itu, Luye mengerang kesakitan. Bahkan wujud jiwanya sedikit meredup. Namun, pada saat yang sama, suara dentang terdengar. Dan tiba-tiba sebuah rantai muncul dari udara tipis. Satu ujung terhubung ke Luye, ujung lainnya ke Xiaodai. Seperti ikatan 10 kehidupan. Membuat keduanya tak terpisahkan. Dengan Luye yang terluka, ekspresi Xiaodai berubah, dan ia terhuyung mundur. Ekspresinya berubah, karena setengah dari kerusakan akibat serangan telapak tangannya, benar-benar kembali ke tubuhnya sendiri. Bab 2213. Rantai kehidupan. Rantai-rantai yang muncul perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Tetapi Yudi dapat merasakan bahwa meskipun rantai-rantai itu hilang, hubungan erat antara dirinya dan Luye tidak terputus. Ini awalnya adalah niatnya dalam menggunakan teknik rahasia laut ilusi sumber ilahi. Itu juga merupakan tanda bahwa ikatan mereka telah terjalin. Tetapi saat ini, ia sama sekali tidak merasa bahagia. Dari apa yang ia rasakan barusan, ia tahu bahwa rantai-rantai itu memiliki masalah yang sangat besar. Apa sebenarnya ini? Tanyanya dingin. Bahkan sebagai seorang kultivator Dao Fusion, tingkat puncak dengan pengalaman yang luas, ia belum pernah melihat sesuatu yang seaneh ini. Luye dengan tenang menatapnya. Rantai kehidupan. Xiaodai, mulai sekarang, kita akan berbagi suka dan duka, hidup dan mati, dan tak akan pernah terpisahkan lagi. Tidakkah kau bahagia? Ekspresi Yudai berubah total. Mengingat perasaannya setelah melukai Luye, ekspresinya menjadi rumit. Ia telah merasakan kekuatan pola-pola Dao yang aneh, tetapi agak tidak percaya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan dingin, "Kau menggertakku? Entah aku menggertak atau tidak, kau tahu di dalam hatimu." Luye menatapnya dengan provokatif. "Mau coba lagi?" Sambil berbicara, ia membalikan tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul. Pedang itu bukan pedang panjang sungguhan, melainkan terbentuk dari kekuatan jiwa yang terkondensasi. Ia memutar bilahnya, dan hendak menusuk tubuh jiwanya sendiri. "Berhenti!" teriak Zhao Dai, melintas di depannya, dan meraih pergelangan tangannya dengan panik. Perasaannya barusan membuatnya menyadari bahwa separuh luka Luye memang akan menular padanya. Jadi, ia benar-benar tidak berani membiarkan Luye terus bertindak sembrono. Ia berada di puncak ranah Dao Vision. Tindakannya sendiri sangat penting bagi jalannya seluruh zona perang. Bagaimana mungkin seorang kultivator Dao entry biasa bisa dibandingkan dengannya? Jarak mereka hanya beberapa inci, dan Luye menatapnya dengan senyum tipis. Ekspresi Yudai berubah tegang, dan setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Luye berkata dengan tenang, "Itulah pertanyaan yang seharusnya kau tanyakan kepadaku. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Kalau kau tidak mau mengorek rahasiaku, semuanya baik-baik saja. Tapi kalau kau bersikeras, lebih baik bertarung sampai mati. Aku akan menukarkan nyawaku, seorang Dao entry denganmu ranah Dao Fusion. Bagaimanapun, ini situasi yang saling menguntungkan. Yudai Menseber, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" Rantai kehidupan yang disebut-sebut itu belum pernah terdengar, dan memang membuatnya waspada. Tetapi pada akhirnya, itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh sebuah kesempatan memasuki Dao entry. Jadi mengapa ia harus menganggapnya terlalu serius? "Aku akan mengawasi." Sambil berbicara, Luye menunjuk ke matanya. "Tunggu saja." Setelah mengatakan ini, Yudai tiba-tiba menghilang. Luye bahkan tidak melihat bagaimana ia menghilang. Tetapi ini adalah ilusi yang ia ciptakan, dan ia berhak mengendalikannya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur, hanya menyisakan kehampaan yang kacau balau. Luye hanya duduk bersila di tanah dan menghela napas lega. Dia tahu persis apa yang Yudi rencanakan. Dalam situasi saat ini, Yudi pasti sedang mencoba memutus rantai kehidupan. Hanya dengan melepaskan pola Dao ini, dia bisa lepas dari kendali dan ancamannya. Namun, pola Dao jauh lebih mudah dibuat daripada dilepaskan, dan pola Dao yang satu ini sangatlah rumit. Luye yakin bahwa meskipun Yudi seorang kultivator Dao Fusion, dia tidak akan bisa mematahkannya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, jika dia tidak bekerja sama, bagaimana Yudi bisa mematahkannya? Rantai kehidupan. Ini adalah pola roh yang berasal dari klan Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung Bailu menggunakan metode serupa untuk mengikat dirinya pada hantu. Dan ikatan itu tetap utuh hingga hari ini. Namun, dia tidak menggunakan pola roh, melainkan cangkang kerang ajaib
dari istana keong surgawi. Lu Ye telah melihat pola-pola ajaib pada cangkang kerang itu. Berdasarkan hal ini, dia menggabungkan beberapa detail dari pola roh Phoenix warna-warni terbang ganda, menyimpulkan pola roh ini di Laut Wanxiang. Namun, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya, karena benda ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Setelah digunakan, nyawanya akan terikat dengan orang lain. Sampai saat ini, menghadapi sosok sekuat Yudi, kekuatannya tak tertandingi. Untuk menyelamatkan nyawanya, ia hanya bisa menggunakan rantai kehidupan. Untungnya, untuk mengungkap rahasia di hati Lu Ye, ia menggunakan teknik rahasia laut ilusi sumber ilahi, memanfaatkan 10 kali reinkarnasi mereka untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Hal itu yang memungkinkan rencana Lu Ye berhasil. Tanpa ikatan ajaib itu, rantai kehidupan tidak mungkin digunakan pada Yudi. Dalam situasi ini, nyawanya terselamatkan untuk sementara. Yudi seharusnya tidak menyerangnya sebelum ia menghilangkan pola Dao. Tapi bagaimana setelah itu? Sekarang ia terjebak di sarang ras serangga. Bagaimana ia bisa melarikan diri? Hal lain yang membuat Lu Ye frustrasi adalah ia telah diculik di depan semua orang. Bahkan jika ia melarikan diri, akankah ia bisa mendapatkan kepercayaan dari aliansi pertempuran? Jika ia kembali, ini merepotkan. Tindakan Yudi yang menculiknya praktis telah memotong rute pelariannya. Dalam kehampaan, Lu Ye duduk lesu, nyaris tak merasakan waktu berlalu. Terlebih lagi, ini pada akhirnya hanyalah ilusi. Dan bahkan jika ia ingin menghabiskan waktu dengan berkultivasi, ia tak bisa. Setelah entah berapa lama, ia akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak, "Yudi, keluar Yudi!" Ia berteriak cukup lama, tetapi tak mendapat jawaban. "Kalau kau tidak keluar, aku akan bunuh diri!" Riak muncul di kehampaan. Lalu sosok Yudi muncul. Ia menatap Lu Ye dengan ekspresi muram. Jelas-jelas tidak senang. Beberapa hari terakhir ini, ia telah mempelajari misteri pola Dao itu. Akhirnya menyadari keseriusan masalahnya. Pola itu terukir dalam di lubuk jiwanya, hampir menyatu dengannya, dan menghapusnya akan sangat sulit. Tentu saja, jika ia benar-benar ingin, ia punya cara meninggalkan bagian jiwanya ini. Namun, bagian jiwanya ini adalah 30% dari keseluruhan jiwanya. Dan ibu serangga sendirilah yang terutama mengolah jiwanya. Jika ia meninggalkannya, itu berarti kekuatannya akan berkurang 30%. Ini adalah hasil dari kultivasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia rela melepaskannya? Akhirnya menyadari bahwa ia telah lengah. Seorang kultivator Dao Fusion, tingkat puncak yang bermartabat, telah dengan mudah dimanipulasi oleh seorang kultivator Dao entry biasa. "Ini benar-benar memalukan," katanya dingin. Lu Ye mendecak lidahnya. "Kau terus memanggilku Kakak Ye. Kakak Ye sebelumnya. Berharap kau tak pernah bisa dipisahkan dariku. Sekarang kau begitu tidak sabar. Katakan apa yang kau pikirkan." Ia menggertakkan giginya. Wajahnya yang menawan dipenuhi amarah. Lu Ye berkata dengan tenang, "Melepaskan rantai kehidupan sebenarnya cukup mudah." Yudai segera menajamkan telinganya. "Sama seperti ikatan kalian, itu membutuhkan persetujuan bersama. Selama kalian berdua tidak menolak, itu bisa dilepaskan secara alami." Yudai tetap diam. Tentu saja, ia tahu bahwa Lu Ye tidak mengatakan ini dengan niat baik. Tanda Dao itu adalah metode penyelamatan hidupnya. Bagaimana mungkin Lu Ye dengan sukarela melepaskannya? "Apa yang kau inginkan?" tanya Yudai. Tahu harapannya tipis, tetapi bertanya tidak ada salahnya. "Entahlah," Lu Ye merentangkan tangannya. Mata Yudai sedikit berkedut kesal. "Aku dikurung di sini, dan suasana hatiku sedang buruk. Kalau suasana hatiku sedang buruk, aku terlalu malas memikirkan hal lain. Kamu bisa bertanya lagi, kalau suasana hatiku sudah lebih baik." Kata-kata Yudi terhenti. Suaranya tercekat oleh rasa frustrasi yang tertahan. "Tinggal atau pergi, terserah padamu." Yudi mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menciptakan portal di kehampaan tanpa batas. Kemudian, sosoknya menghilang. Lu Ye mendengus pelan, menatap portal yang tiba-tiba muncul sebelum bangkit untuk pergi. Portal ini tidak diragukan lagi adalah jalan keluar dari tempat ini. Yudi ingin bernegosiasi dengannya. Tetapi jelas, dia tidak berhasil. Melangkah keluar dari portal, Lu Ye merasakan kesadarannya tenggelam, disertai dengan perasaan yang luar biasa. Beberapa napas berlalu, sebelum dia tiba-tiba merasa nyata kembali. Merasakan tubuhnya kembali, Lu Ye segera membuka matanya. Ia duduk bersila di sebuah gua besar. Di bawahnya, terdapat dinding-dinding tebal,
dan berdaging. Dikelilingi kantung-kantung daging yang menggembung, masing-masing memancarkan kekuatan hidup yang samar. Seolah-olah sesuatu bisa meledak kapan saja. Tempat ini memberinya rasa familiar yang aneh. Inti sarang ras serangga. Ia langsung ingat, di 9 provinsi, ia pernah memasuki banyak sarang ras serangga, dan inti mereka semua pada dasarnya seperti ini. Namun tatapannya segera tertuju pada segunung daging di hadapannya. Setelah diamati lebih dekat, itu sama sekali bukan segunung daging. Itu jelas seekor ras serangga coklat yang sangat bengkak, menyerupai kepompong ulat sutra yang diperbesar berkali-kali lipat. Pada shot ini, kedua mata kepompong itu, seperti dua lentera besar, tertuju pada lokasinya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang familiar terpancar dari arah kepompong itu. Lu Ye membeku sesaat, lalu tersadar kembali. Wajahnya memucat. Ia ragu-ragu berteriak, "Yudi?" Sebuah suara terdengar di telinganya, memikat dan sangat familiar. "Sepertinya kau belum pernah melihat ibu serangga sebelumnya." Memang, ibu serangga setidaknya adalah makhluk Dao Fusion. Bagaimana mungkin seseorang yang baru memasuki Dao Entry memiliki kesempatan untuk melihatnya? Saat suara itu berbicara, ekspresi Lu Ye mulai berubah, dan adegan-adegan dari reinkarnasinya sebelumnya tanpa sadar muncul di benaknya. Bukan hanya itu, tetapi juga sapaan yang sangat intim itu. Wajahnya memucat, dan ia merasa tak enak badan. Mual, bahkan ketika menghadapi musuh terkuat sekalipun, ia bisa tetap tenang. Tetapi situasi saat ini membuatnya sulit untuk menatap langsung ke arahnya. Lu Ye secara halus mengalihkan pandangannya. Yudai tampaknya merasakan hal ini. Kilatan licik berkilat di mata yang seperti lentera, suaranya bahkan lebih lembut. "Suamiku, apakah kau merasa tak enak badan?" Rasanya seperti petir menyambar kepalanya, menyebabkan gelombang pusing. Lu Ye segera berdiri, bergegas ke samping, dan mulai menghempaskan diri ke dinding gua. "Suamiku, ada apa? Jangan menakuti Xiaodi." Yudi sangat bersemangat, seolah-olah ia masih di kehidupan lampau, suaranya dipenuhi kekhawatiran dan rasa cemas. Lu Ye muntah sebentar, tetapi tidak ada yang keluar, membuatnya merasa semakin buruk. Ia segera meraih pedangnya, hanya untuk mendapati pinggangnya kosong. Lalu teringat bahwa pedang Panshan masih berada di alam bunga kecil. Ia berbalik dengan marah. "Kalau kau terus begini, aku benar-benar akan bunuh diri." Hehehe. Yudi tertawa gembira, tubuhnya yang buncit sedikit gemetar. "Suamiku, kenapa repot-repot? Tapi kalau kau mati, Xiaodi juga tidak akan hidup sendiri. Aku pasti akan tinggal bersamamu." Lagi pula Xiaodi sudah pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Ia benar-benar menguasai Lu Ye. Sebelumnya, ketika Lu Ye mengancamnya dengan kata-kata ini, ia benar-benar tidak berani lancang. Tetapi kali ini ia sama sekali tidak peduli, karena ia tahu Lu Ye tidak akan melawannya sampai mati hanya untuk masalah sekecil ini. "Akhirnya, kau bertemu lawanmu." Yudi merasa puas. Semua rasa frustrasi yang terpendam beberapa hari terakhir lenyap. Bab 2214. Saudara Ye. Lu Ye menyadari bahwa ia seolah-olah telah menembak kakinya sendiri dengan menciptakan ikatan rantai kehidupan. Selama 10 reinkarnasinya, Yudai selalu muncul di hadapannya sebagai wanita yang sungguh memukau, memikat dan lembut, sempurna baik dalam penampilan maupun bentuk tubuhnya. Karena itu, Lu Ye tidak pernah membayangkan wujud asli Yudai akan seperti ini, seekor ratu ras serangga yang buncit. Dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya itu, panggilan suamiku dan kakak Ye, yang berulang-ulang bagaikan pisau tak terlihat, menusuk hati Lu Ye dengan rasa mual. "Suamiku, jadi kau orang yang dangkal sekali. Menilai dari penampilan saja tidak baik. Apa kau lupa betapa tulusnya hati Xiaodai padamu?" Lu Ye menahan rasa tidak nyamannya dan berkata dengan suara berat, "Yudai, ayo kita bicarakan ini dengan serius. Masalah ini perlu diselesaikan. Kalau tidak, Lu Ye merasa kondisi mentalnya pasti akan memburuk di dalam ilusi itu. Jika suamiku ingin bicara, maka Xiaodai pasti terbuka dan bersedia berbicara mendalam denganmu. Terkadang, kau hanya punya satu kesempatan untuk jujur." Lu Ye menatapnya, nadanya tenang, namun dengan sedikit tekad. Yudi terdiam sejenak, lalu akhirnya serius. "Baiklah, apa yang ingin kau bicarakan? Jangan panggil aku seperti itu lagi." Lu Ye menolak panggilan mesra itu dengan tegas. "Buka rantai kehidupan," pintanya. "Mustahil!" Lu Ye menolak lagi dengan tegas. "Kaulah yang ingin bicara, tapi aku tidak melihat ketulusan dalam dirimu." Suara Yudi menjadi dingin dan tajam. Lu De berkata, "Jika kau benar-benar tulus,
kau tidak akan mengajukan permintaan ini. Ubahlah tuntutanmu. Baiklah, karena kau suami Xiaodi, mengganti topik, Xiaodi melanjutkan. Kalau begitu aku ingin pola susunan formasi sayap bangau. Lu Ye tetap diam, merenungkan permintaannya. Yudi mencibir. Kau seharusnya tahu kenapa kau diculik kali ini. Aku tidak bisa memaksamu, kecuali rantai kehidupan diputus. Tapi pola susunan ini adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh klan kami dan ras darah. Aku bisa berbicara baik-baik denganmu. Tapi jika kau bersikeras tidak menyerahkannya, kultivator lain akan datang untuk bernegosiasi denganmu. Bahkan aku pun tidak akan bisa membantumu. Lu Ye mengangguk. Baiklah, aku akan menyerahkannya. Yudi sedikit terkejut, seolah tak menyangka Lu Ye akan begitu ramah. Setelah berpikir sejenak, ia berkata penuh arti. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Di bawah rantai kehidupan, hidup kita saling terkait. Jiwa kita adalah satu. Jika kau berbohong, aku bisa mendeteksinya, meminjam kata-katamu. Terkadang, kau hanya punya satu kesempatan. Jadi hargailah, jangan khawatir. Jawab Lu Ye dengan tenang. Ia sudah mempertimbangkan hal ini sebelum ditangkap oleh Li Qi. Kalau begitu, ayo pergi ke tempat yang tepat. Saat Yudi berbicara, kekuatan jiwanya yang murni melonjak. Detik berikutnya, Lu Ye tanpa sadar muncul kembali di kehampaan ilusi itu. Berdiri di hadapannya adalah Yudi, dalam wujud manusianya dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, memikat dan mempesona. Namun dengan sentuhan kepolosan di matanya aura, yang bertentangan yang sungguh memikat. Lu Ye mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, mengingat penampilannya. Hal itu meredakan sedikit ketidaknyamanan yang ia rasakan sebelumnya. Bisakah kita mulai? Yudi tersenyum padanya. Kali ini, ia menculik Lu Ye, terutama untuk pola susunan formasi sayap bangau. Tetapi prosesnya agak rumit untuk dilaksanakan. Saat mereka berbicara, Yudi lain tiba-tiba muncul, identik dengan yang pertama. Jelas merupakan jiwa yang terbelah. Hanya saja, yang ini tanpa busana. Yudi kedua dengan anggun mendekati Lu Ye, berkata lembut, ikatannya belum terputus. Jadi ukirlah pola susunan itu padaku. Membayangkan gunung daging yang menggembung itu, membuat Lu Ye kehilangan minat pada keindahan tak terbatas di hadapannya. Ia meletakkan tangannya di bahu Yudi yang halus, dan dengan satu pikiran, energi yin dan yang dengan cepat menyebar. Melihat sekeliling, tampak seolah-olah sebuah pakaian menakjubkan telah menyelimuti Yudi. Pakaian itu terus membesar, perlahan-lahan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kedua Yudi itu menatapnya dengan penuh minat. Sebelumnya, mereka tidak pernah membayangkan ada orang di dunia ini yang bisa secepat ini membentuk pola Dao. Setelah beberapa saat, Lu Ye berhenti. Yudi kedua perlahan berkata, apakah kau yakin ini pola susunan formasi sayap bangau? Bisakah formasi sayap bangau dibentuk dengan pola susunan ini? Ia bertanya dengan sangat hati-hati, hanya ingin menggunakan ikatan mereka untuk merasakan apakah Lu Ye berbohong atau tidak. Aku yakin. Lu Ye menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun gejolak di hatinya yang menunjukkan kebohongan. Ia tidak berbohong. Ini adalah pola spiritual yang telah ia simpulkan sebelumnya. Dengan pola spiritual ini, formasi sayap bangau memang bisa dibentuk. Tetapi pola spiritual ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran karena tidak dapat menahan dampak kekuatan Dao. Yudi pertama menatapnya dengan saksama, dan setelah beberapa saat, mengangguk kecil. Ia bisa merasakan bahwa Lu Ye tidak berbohong. Melihat ini, Yudi kedua tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Kakak Ye, kau hebat sekali. Hadiah apa yang kau inginkan? Yudi pertama tersenyum manis. Ekspresi Lu Ye berubah drastis. Kau? Yudi menutup mulutnya dan terkikik. Aku tidak akan mengingkari janjiku sampai aku memintamu menjadi suamiku. Lu Ye menutup matanya dan mendengus dingin. Terserah kau saja. Ia terlalu peduli sebelumnya. Itulah sebabnya ia memanipulasinya. Jika ia menunjukkan ketidakpedulian, ia tentu akan menganggapnya membosankan. Baiklah, ayo kita keluar dulu, kata Yudi genit, menghilang ke dalam kehampaan, dan keduanya kembali tersadar dari ilusi. 10 kali reinkarnasi, demi satu lapisan ikatan itu, semua upaya jiwa yang terbagi ini tulus. Jika ia bisa mencapai tujuan awalnya, setelah mengungkap semua rahasia Lu Ye, ia tentu akan melenyapkan ikatan ini. Dalam hal itu, Lu Ye akan menjadi orang asing baginya. Namun dengan munculnya rantai kehidupan, ikatan itu tidak lenyap, melainkan semakin dalam. Yang juga diperdalam adalah
semua perasaan jiwa yang terbagi ini dalam reinkarnasi. Sikap dan sikap mesra itu bukanlah tindakan yang sepenuhnya dibuat untuk membuat Luye jijik. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Jangan berkeliaran. Yudi menginstruksikan Luye. Aku tidak mau tinggal di sini. Jawab Luye dengan tenang dan tegas. Lalu kau ingin pergi kemana? Tanya Yudi. Seluruh bintang ini adalah sarang ras serangga. Sama saja kemanapun kau pergi, kau akan berada di bawah pengawasanku kapan saja. Itu benar. Mengingat situasi saat ini, Yudi tidak bisa membiarkan Luye lepas dari pandangannya. Dengan kata lain, ia tidak akan pernah membiarkannya meninggalkan sarang ras serangga ini. Lagi pula, aku tidak mau tinggal bersamamu, kata Luye dengan penuh kebencian. Kakak Ye, apa yang kau katakan terlalu menyakiti hati Xiaodi. Sebelum Luye sempat marah, ia buru-buru menambahkan, kalau begitu, carilah tempat untuk menetap di kantung serangga di sana. Luye berbalik, melompat, dan dengan cepat tiba di depan kantung serangga kosong. Ada serangga lain yang sedang dikultivasi di dalam kantung ini, dan ketika melihat Luye masuk, ia langsung murka. Keluar! Luye menangkapnya, melemparkannya keluar, lalu mengambil alih kantung serangga itu. Serangga itu jelas tidak mau menyerah. Ia belum dewasa, dan membutuhkan kantung serangga untuk mempercepat kultivasinya. Namun, ia tiba-tiba berhenti tepat saat hendak bergerak. Jelas bahwa Yudi telah memberinya perintah. Tak ada serangga yang berani menentang perintah Ratu Ras Serangga. Bahkan jika kantung serangga mereka dicuri, mereka hanya bisa mundur dengan kekalahan. Kantung serangga itu tidak besar, tetapi cukup bagi Luye untuk berlindung dan berkultivasi. Ia sempat mempertimbangkan untuk pergi ke tempat lain, lebih jauh dari Yudai. Namun seperti yang dikatakannya, seluruh bintang ini adalah sarang ras serangga. Dan selama ia berada di dalamnya, jarak darinya tak masalah. Yudai bisa memantau situasi Luye kapan saja. Karena itu, selama ia tak bisa melihat Yudai, semuanya akan baik-baik saja. Setelah berpikir sejenak, Luye tiba-tiba mencondongkan tubuhnya dan berteriak ke bawah. Katakan pada Liki, untuk mengembalikan artefak dauku. Alat komunikasinya dicuri dan dihancurkan adalah hal yang wajar. Tetapi artefak dao tingkat tinggi itu bernilai 800 tulang dao, dan Lici juga telah mencurinya. Suara Yudai terdengar dari kejauhan. Dimengerti, aku akan memintanya mengembalikannya. Bagi seorang ahli setingkat Ratu Ras Serangga, artefak dao tingkat tinggi bukanlah apa-apa. Bahkan jika diberikan kepada Luye, seorang kultivator dao entry biasa, ia tak akan bisa menimbulkan masalah di sarang ras serangga. Baru setelah itu, Luye menarik kepalanya kembali. Dengan pikiran, tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya, menggenggam 2 tulang dao, mengaktifkan kekuatan pohon bakat, ia segera menyempurnakannya. Yudi tak mungkin terus-menerus mengawasinya. Sebagai Ratu Ras Serangga yang mengawasi medan pertempuran besar ini, ia memiliki terlalu banyak hal yang harus diurus. Oleh karena itu, Luye yakin bahwa semua interaksi dengannya hanya sebatas sebagian kecil dari perhatiannya. Ia bisa berkultivasi diam-diam di sini tanpa sepengetahuan Yudi. Dan bahkan jika Yudi menyadarinya, itu tak akan terlalu berpengaruh. Meskipun kini ia menjadi tawanan, keberadaan rantai kehidupan berarti Yudi tak akan terlalu menekannya. Kultivasinya di sini sebagai seorang dao entry tak akan memengaruhi strategi Ratu Ras Serangga secara keseluruhan. Jumlah tulang dao yang tersimpan di alam bunga kecil memang tidak banyak, tetapi juga tidak sedikit, semuanya direbut dalam pertempuran terakhir. Namun, jumlah kekuatan dao yang terkumpul di pohon bakat cukup besar. Luye telah menyimpan kekuatan dao yang ia sempurnakan. Setelah mendukung benteng Feng Tai terakhir kali, dalam beberapa hari, semua tulang dao telah disempurnakan, dan kekuatan dao yang terkumpul di pohon bakat semakin meningkat. Luye berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menyempurnakan sejumlah tulang dao lagi. Dalam situasi saat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah prioritas. Meskipun seberapapun ia berkembang, ia tidak mungkin sebanding dengan Ratu Ras Serangga. Menjadi lebih kuat akan memberinya lebih banyak daya ungkit untuk melindungi dirinya sendiri. Sambil menyempurnakan tulang daunnya, Luye juga mempertimbangkan situasinya dan bagaimana cara melarikan diri dari tempat ini. Namun, ia tidak dapat menemukan solusi yang baik. Ia tidak bisa membiarkan Yudai melepaskannya. Bahkan dengan rantai pengikat kehidupan, ada batas seberapa besar ia dapat mengancam Yudai. Jika ia melampaui batas itu, Yudai tidak akan mendengarkan. Lebih dari setengah bulan berlalu dalam sekejap. Setelah menyempurnakan tulang daunnya, Luye telah berkultivasi dengan tekun. Tetapi kekuatan dao yang diperoleh dari kultivasi ini
bagaikan setetes air di lautan. Yu Dai tidak menghubunginya. Seolah-olah ia telah melupakannya. Suatu hari, saat ia sedang berkultivasi, seekor ras serangga tiba-tiba terbang di depan kantung serangga, menatap Lu Ye dengan tatapan rumit, lalu menawarkan sesuatu. Lu Ye mengamati dengan saksama, dan menyadari bahwa itu adalah artefak dao palu pendeknya. Jelas, Ratu Ras Serangga telah meminta Li Qi untuk mengembalikannya. Ia mengambil palu pendek itu, dan ras serangga itu langsung terbang menjauh. Setelah mengayunkan palu beberapa kali, Lu Ye berdiri dan berjalan keluar. Latihan keras semacam ini tidak terlalu efektif baginya. Ini adalah pertama kalinya ia menjelajah jauh ke dalam sarang ras serangga seperti itu. Dan ia sebenarnya cukup penasaran. Jadi ia memutuskan untuk menjelajah. Ia dengan santai melangkah keluar dari kantung serangga. Dan Yudi tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah tidak memperhatikannya sama sekali. Namun Lu Ye tahu, ini mustahil. Yudi tidak membatasi kebebasannya karena memang tidak perlu. Di dalam sarang ras serangga ini, ia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari Yudi. Bab 2215. Kamu sudah terlalu jauh. Sepanjang sejarah, tak seorang pun manusia pernah bisa berjalan santai di dalam sarang ras serangga seperti itu. Apalagi yang tuannya adalah seorang kultivator Dao Fusion tingkat puncak. Bagian dalam sarang itu bagaikan labirin lorong-lorong yang saling terhubung, dengan para kultivator ras serangga sering terlihat bergerak dengan cepat. Di sepanjang dinding gua, terdapat banyak kantung serangga. Sebagian besar kosong, meskipun banyak yang terisi, dengan para kultivator ras serangga yang diam-diam berkultivasi di dalamnya. Lu Ye bisa merasakan tatapan samar mengikutinya. Jelas merupakan pengawasan dari Yudi. Ia mengabaikannya. Menerobos masuk seolah-olah sarang itu kosong, membuat banyak kultivator ras serangga yang tak berdaya menghentikannya. Seorang kultivator manusia baru saja ditangkap. Sesuatu yang pernah didengar oleh penghuni sarang. Meskipun mereka tidak tahu detailnya, insiden seperti itu bukanlah hal yang jarang terjadi. Umumnya, kultivator yang ditangkap tidak dapat menahan teknik rahasia Ratu Ras Serangga. Mereka dikirim kembali ke ras manusia sebagai mata-mata atau dieksekusi dengan cepat. Namun manusia yang baru saja ditangkap itu agak berbeda. Ia tidak dikirim kembali, juga tidak dieksekusi. Entah mengapa, Ratu Ras Serangga menahannya di sarang. Seolah-olah sangat menghargainya. Siapa yang berani menyinggung seseorang yang disukai Ratu Ras Serangga? Lu Ye menjadi semakin sombong, bahkan menghancurkan beberapa ras serangga yang menghalangi jalannya dengan palu, menghancurkan tulang-tulang mereka tanpa ampun. Ia sengaja menguji batas kemampuan Ratu Ras Serangga. Yang mengejutkannya, bahkan setelah tindakannya, Ratu Ras Serangga tidak menghentikannya. Namun ia tahu, ia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Membunuh beberapa ras serangga adalah hal yang wajar. Tetapi membunuh terlalu banyak, pasti akan membuat Ratu Ras Serangga tidak senang. Berkeliaran tanpa tujuan, ia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Ia berulang kali mencoba melarikan diri, tetapi akhirnya menyerah. Selain rantai pengikat kehidupan yang mencegahnya melarikan diri dari Ratu Ras Serangga, inilah sarang ras serangga. Dan dengan kemampuannya saat ini, ia tidak bisa pergi. Pada suatu titik, rasa pengawasan yang samar itu menghilang. Jelas, Ratu Ras Serangga memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus, dan tidak bisa diganggu. Lu Ye berkeliaran sebentar. Merasa semuanya agak membosankan. Terlalu malas untuk kembali ke Ratu Ras Serangga. Lu Ye memutuskan untuk menetap di kantung serangga manapun yang ia temukan. Saat ia melihat sekeliling, sesosok berlumuran darah mendekat, membawa pedang panjang. Lu Ye berbalik dan segera menyadari pedang itu. Jika ia tidak salah, itu adalah artefak Dao. Artefak Dao palu pendeknya memang mengesankan, tetapi agak sulit digunakan. Namun, pedang panjang ras serangga yang tiba-tiba muncul ini sangat sesuai dengan kebutuhannya. Terlebih lagi, sosok itu tampak baru saja kembali dari garis depan, niat membunuhnya yang ganas masih membara. Dengan kedipan pergelangan tangannya, Lu Ye berjalan menuju ras serangga itu. Ras serangga itu jelas juga menyadarinya. Sebagai seorang kultivator di sarang ras serangga ini, ia tentu tahu keberadaan Lu Ye, dan sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Lorong itu lebar, namun kedua sosok itu saling mendekat tanpa ragu. Minggir, melihat Lu Ye tidak menunjukkan niat untuk menghindarinya. Ras serangga itu mengacungkan pedang panjangnya, berteriak mengancam. Jika bukan karena perintah Ratu Ras Serangga, ia pasti sudah menunjukkan kekuatannya kepada pria di hadapannya. Seorang manusia biasa berani bertindak begitu arogan di dalam sarang ras serangga. Tak disangka, tindakan ini langsung membuat Lu Ye murka. Beraninya kau menyerangku, akan kubunuh kau.
Dengan raungan yang menggelegar, Lu Ye mengayunkan palunya ke arah ras serangga itu. Ras serangga itu jelas tidak menyangka Lu Ye akan bereaksi sekuat itu. Saat kekuatan dahsyat itu menghantam, ia langsung menyadari bahwa Lu Ye telah melakukannya dengan sengaja. Murka, ia menebas secara horizontal dengan senjata ajaibnya untuk menghadapi palu pendek yang datang. Dengan suara keras yang memekakan telinga, mata ras serangga itu melotot, dan tubuhnya terpental ke samping seperti boneka kain, menghantam dinding gua. Lu Ye memanfaatkan kesempatan itu, mendekat dan memukulkan palunya dengan kekuatan dahsyat. Kepalanya meledak, tubuhnya kejang-kejang. Perhatian Ratu Ras Serangga langsung tertuju pada Lu Ye. Lu Ye telah mengambil artefak pedang panjang dan dengan santai menyimpan 2 cincin penyimpanan. Ia tahu bahwa begitu ia bergerak di sini, Ratu Ras Serangga pasti akan menyadarinya. Jadi sejak awal, ia berniat untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Ia hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga, dan seorang kultivator Dao Entry tak akan mampu menahan serangannya. Seluruh tubuhnya menegang, karena Lu Ye bisa merasakan pikiran ilahi yang merasukinya, mengandung amarah yang membara. Tak diragukan lagi, tindakannya telah membuat Ratu Ras Serangga marah besar. Ratu Ras Serangga memang marah. Ia tak peduli ketika Lu Ye membunuh beberapa ras serangga sebelumnya, karena ras serangga itu tidak terlalu berbakat, dan kematian mereka hanyalah kematian. Namun, yang terbunuh sekarang berbeda. Mereka yang memiliki artefak mereka sendiri, semuanya adalah harapan masa depan. Terutama ras serangga ini, dengan peningkatan artefaknya, dapat melepaskan kekuatan 14 Dao, menjadikannya salah satu talenta terbaik di sarang ras serangga dalam beberapa tahun terakhir. Ratu Ras Serangga menaruh harapan besar padanya. Siapa sangka, dalam waktu singkat ia tak memperhatikan Lu Ye, ras serangga ini telah dibunuh olehnya. Kau sudah keterlaluan. Suara Ratu Ras Serangga tenang. Tetapi Lu Ye bisa mendengar amarah yang terpendam dalam suaranya. Dia menyerang lebih dulu. Lu Ye berkata dengan keras kepala. Inilah kebenarannya. Ratu Ras Serangga terdiam cukup lama sebelum berkata. Kembalilah sendiri. Lu De menolak, tetapi tahu bahwa karena Ratu Ras Serangga telah berbicara, ia tidak bisa menolak. Sesaat kemudian, di tengah sarang ras serangga, Lu Ye kembali dengan santai, hendak berjalan menuju kantung serangganya. Ketika ia mendengar Ratu Ras Serangga berkata, "Kemarilah." Lu Ye menoleh untuk melihat gundukan daging yang menggembung di sana, kelopak matanya berkedut. Aku menolak. Ia tidak ingin berada di sisi Ratu Ras Serangga. Itu akan dengan mudah memicu kenangan buruk. Ratu Ras Serangga tertawa marah. Sepertinya belas kasihanku telah membuatmu salah paham. Setelah selesai berbicara, tekanan yang kuat turun dari langit, disertai fluktuasi kekuatan jiwa biru pucat. Lu Ye langsung membungkuk, seolah-olah membawa bintang di punggungnya. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, matanya langsung dipenuhi urat merah. Kemudian, tubuhnya melayang tak terkendali ke arah Ratu Ras Serangga, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menopangnya. Setelah tekanan itu hilang, ia sudah berada di samping Ratu Ras Serangga. Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini. Kau tidak boleh pergi kemanapun tanpa izinku, seru Ibu Serangga. Masa-masa indahnya telah berakhir. Lu Ye tampak kesal, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, kali ini tidak sepenuhnya sia-sia. Ibu Serangga melepaskannya dari genggamannya, dan Lu Ye langsung duduk di sampingnya, lalu mengambil artefak pedang panjang untuk memeriksanya. Sesaat kemudian, ekspresi puas muncul di wajahnya. Artefak ini memang artefak Dao bermutu tinggi. Dengan kata lain, bernilai 800 tulang Dao. Ia bisa menyimpan pedang panjang itu untuk dirinya sendiri dan menjual palu pendeknya nanti. Namun kemudian ia berpikir, terjebak di sini, tidak yakin bisa melarikan diri. Ia tidak punya tempat untuk menjualnya, dan ia tak bisa menahan perasaan sedih. Terlebih lagi, Lu Ye diam-diam melirik Ibu Serangga dan segera menyimpan artefak Dao. Ini adalah rampasan perangnya. Ia tidak bisa membiarkan Ibu Serangga mengambilnya, jadi ia harus menyembunyikannya agar tidak diminta. Ia kemudian mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari ras serangga untuk memeriksanya, dan mata Lu Ye berbinar. Ada lebih dari 100 tulang Dao di dalamnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak, untuk situasi Lu Ye saat ini, lebih dari 100 tulang Dao sangatlah langka dan berharga. Namun, sekarang setelah ia dikurung oleh Ibu Serangga, ia harus berhati-hati jika ingin berkultivasi menggunakan tulang Dao. Saat itu, ia melihat beberapa kultivator ras serangga masuk, mendekati Ibu Serangga, dan membungkuk hormat. Ibu Serangga tidak bereaksi. Anggota ras serangga
tampaknya sudah terbiasa dengan ini. Setelah membungkuk, mereka berjalan agak jauh. Lu Ye mengamati dengan rasa ingin tahu. Ini adalah inti sarang ras serangga. Dan selain ras serangga yang belum matang dan perlu tinggal di sini untuk berkultivasi, ia belum melihat ras serangga lain masuk baru-baru ini. Jadi, ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan serangga-serangga ini. Namun, ia segera melihat dengan jelas bahwa dinding berdaging di depan mereka tiba-tiba terbelah, seperti mulut raksasa. Lalu mereka melemparkan barang-barang dari cincin penyimpanan mereka ke dalam celah. Lu De tercengang, karena yang mereka lemparkan adalah potongan-potongan tulang dao. Ras serangga itu sibuk cukup lama sebelum selesai. Lu Wei memperkirakan setidaknya 3.000 tulang dao telah dilemparkan ke dalam celah dalam waktu sesingkat itu. 3.000 tulang dao. Jika ia memurnikannya, akan menghasilkan rata-rata 20 kekuatan dao per tulang, yang berarti totalnya 60.000 kekuatan dao. Sekarang, semuanya telah dilemparkan ke dalam celah di dinding berdaging itu. Lu Ye secara kasar mengerti apa yang mereka lakukan. Ini jelas menyediakan sumber daya untuk kultivasi Ratu Ras Serangga. Ratu Ras Serangga juga perlu berkultivasi. Ia ditempatkan di medan pertempuran ini. Dan meskipun biasanya ia tidak bertarung secara langsung, ia tetap mengonsumsi kekuatan dao. Di mana ada konsumsi, pasti ada pengisian ulang. Namun, mengonsumsi 3.000 tulang dao sekaligus masih terasa mengejutkan. Tetapi mengingat hal itu hanya terjadi sekali dalam waktu yang lama, hal itu tidak terasa aneh. Setelah ras serangga itu melepaskan tulang dao, mereka pergi, dan dinding daging yang retak menutup kembali. Lu Ye merasa iri, ingin sekali bergegas dan merobek dinding daging itu lagi untuk mengeluarkan tulang dao. Tetapi itu hanya pikiran liar. Beberapa kaki jauhnya, Ratu Ras Serangga telah memasuki kondisi kultivasi. Gejolak dinding dagingnya tampaknya meningkatkan efisiensi pemurnian tulang dao, memungkinkannya untuk mengisi ulang konsumsinya sendiri. Ekspresi Lu Ye tiba-tiba menjadi aneh, karena saat Ratu Ras Serangga itu berkultivasi, ia merasakan kekuatan daonya sendiri perlahan meningkat. Seolah-olah ada koneksi tak terlihat yang mengalihkan kekuatan dao yang diperoleh dari kultivasi Ratu Ras Serangga ke miliknya sendiri. Mengira itu ilusi, Lu Ye segera memfokuskan pikirannya untuk memeriksa pohon bakat. Tak lama kemudian, ia terkejut menemukan bahwa kekuatan dao pada daun pohon bakat meningkat pesat. Rantai kehidupan, Lu Ye tiba-tiba teringat bahwa di Laut Wan Xiang, sejak hantu terikat pada Bailu, ia rajin berkultivasi bersamanya, membuat kemajuan pesat. Terkadang, ketika Bailu malas, ia akan mendorongnya. Ketika Bailu dan hantu berkultivasi bersama, mereka saling melengkapi, sangat meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Mereka terikat bersama oleh keajaiban cangkang keong emas. Dan karena rantai kehidupan berasal dari pola-pola menakjubkan pada cangkang keong emas itu, tampaknya masuk akal jika hal itu akan memiliki efek yang sama sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah kultivasi Ratu Ras Serangga tidak saling melengkapi. Sebaliknya, ia berbagi pencapaian kultivasi Ratu Ras Serangga.